Netizen, selamat datang di IKN. Ini kata netizen. Ya, by the way Karyas, Iya. Ini agak berbeda sedikit karena memang we are under construction ya. Jadi tunggu aja set fixnya kayak gimana. Kita juga masih nyoba-nyoba nih. Insya Allah. Nah, tapi hari ini kita kedatangan alhamdulillah ada netizen beneran lagi. Tepuk tangan dulu untuk para netizen yang baru. Netizen kali ini tuh benar-benar berbakat karena dia ikut cari berita. Nah, itu dia, shout out ya buat teman-teman yang mencari berita. Terima kasih. Ya udah seperti biasa aja, kita langsung bahas aja kali ke topik yang pertama aja. Ada berita apa sih? Ada 6 topik. Yang pertama tuh datang dari ini vokalisnya Hindia kalau aku nggak salah ya. Katanya kata Bang Baskara ya. Jadi ramai tren edit foto pakai AI. Baskara Hindia edit foto gue pakai AI sama dengan blog. Blog tuh Instagramnya, sosial media di blog gitu. Jadi memang ini sebenarnya selain Bang Baskara pun juga kemarin sempat jadi polemik ya. Pemain-pemain timnas. Oh, digituin juga. Digituin juga. Yang jadi permasalahan satu, bukan tentang foto bareng jadi pakai AI, tapi terkadang lu banyak banget pose-pose yang tidak senonoh yang di prom. Emang aku pikir dia cuma bisa berjajar aja loh. Enggak, tapi bisa di prom sesuai keinginan loh, jangan hati. Secanggih itu harusnya ya guys. Kalau cuma kayak nempel gitu kan, ya aku juga mungkin akan ngedit gitu. Dan ini sampai si Instagramnya Bang Baskara juga bilang edit foto gue pakai AI sama dengan blog ada terima kasihnya loh, dia saking respectful ya sebenarnya. Yes, ya tapi kalau misalkan fotonya jadinya tanda kutip ya gimana kita males ya jadinya ya. Iya bener juga gitu. Gimana sih netizen? Aduh, pokoknya pakai AI dengan bijak lah. Di sini mungkin netizen ada yang pernah pakai AI juga foto-foto gitu? Pernah ya, tapi nggak yang aneh-aneh dong, yang sewajarnya aja lah ya. Oke, kalau gitu kita lihat komentar netizen kali ya Kak. Aku boleh baca pertama. Boleh. Kata Ninjel Divya, katanya kenapa sih ngeditnya sampai ke hal yang vulgar gitu loh, heran. Secara nggak langsung membacakan diri sendiri dan orang lain, betul. Iya, kenapa sih? Iya, jadi banyak banget yang pakai pose-pose yang tidak sewajarnya. Apa namanya? Melanggar norma dan aturan sosial yang ada di dunia ini gitu. Janganlah begitu, Besti, jangan begitu ya. Betul, jadi makanya yang bener-bener aja. Betul, ini ada yang kedua. Kalau komentar kedua ada dari siapa Kak? Ada dari Wainam 11. Iya 11. So penting. So penting gitu katanya. Terus dibales dari si Ran. Kata dia emang nggak penting, lu mah cuma bisa komen doang. Jadi intinya si Woinan ini dia bilang Baskara ini orangnya so penting gitu sampai harus berkoar-koar seperti itu. Jadi ya sebenarnya salah sih komentar Woinan ini. Iya. Tidak boleh ditiru karena maksudnya semua insan di dunia ini pasti ada kepentingannya sendiri kan. Iya dong, ada yang suka dan nggak suka. Ya kalau Baskara nggak suka digituin gimana? Ya udah, hak dia untuk bersuara, hak dia untuk ngeblok orang juga loh, even fansnya sendiri. Iya. Gitu, jadi ya. Buat netizen di luar sana, pakailah AI dengan bijak. Sewajar-wajarnya aja. Betul, ini pindah tempat tetap sok-sok ini kita ya. Tetap, gue nggak tahu deh nanti dia edit. Sampai situ dulu aja untuk AI ya. Nah, yang kedua ini sepertinya lucu nih harusnya ya. Lucu banget yang kedua. Ini juga sumbangan nih dari para netizen yang ada di sini. Keren banget. Nih ya, seorang ibu bagikan surat anak yang muak dibekali ayam terus dan ingin mie goreng. Dia emang anaknya ngomong apa Kak? Kayaknya kalau aku lihat di sini ada catatan. Makasih ya Umi, tapi buka ya gitu. Surat ya. Surat. Aku bukan nggak mau ayam, tapi mau mie goreng. Bosen tahu makan ayam terus. Coba aja makan ayam seminggu. Maaf ya Umi, tapi aku udah muak sama ayam. Ini so sweet banget. Ini buat anaknya ayam tuh mahal nggak sih? Ayam ya, iya, cuman kayaknya gini guys, soalnya kalau anakku tuh Kenapa? Kan anakku ada fase dimana dia nggak mau catering sekolah, dia muak dengan 4 sehat 5 sempurnanya itu. Apakah MBG? Enggak. Belum ya, oke. Enggak, kebetulan enggak dapet MBG. Nggak dapet, ya oke. Nah terus pas muak itu gimana? Terus dia
dibekelin. Nah dia minta bekal mie goreng, sementara kalau di sekolah dia ini mungkin karena masih kecil ya, jadi ada beberapa bekal yang tidak disarankan, termasuk mie goreng. Kalau bisa jangan. Loh, gua kan kalau bawain dia mie goreng malu dong ya, kayak. Itu siapa yang tidak menyarankan, sorry? Dari sekolahnya. Oh gitu. Wow. Oke. Karena kepilihannya catering atau bekal, tapi bekalnya jangan yang mie goreng. Emang bekalnya dicek satu-satu, itu inspeksi gitu? Miss-nya tuh detail gitu. Wow. Hari ini makan apa? Kayak gitu-gitu. Gue juga gak ngerti deh sekolah sekarang kenapa begitu ya gitu. Udah lama gak sekolah kok. Terus sedih gitu, dia merayu gue sampai akhirnya anak karya. Anak aku sampai akhirnya gimana? Ayo dong bu, pengen mie goreng. Dia tuh pengen lihat yang FOMO di mie goreng terkotak-kotakan itu loh, guys. Masih ada tren. Dia pengen banget kayak gitu. Akhirnya dibawain. Terus Miss-nya WhatsApp aku. Apa tuh? Tadi lucu deh gitu. Kan saya tegur, kenapa kok bekalnya mie goreng tuh men? Tegak, anakku bilang apa? Apa tuh? Iya Miss, soalnya kata ibu gasnya habis. Oh gitu ya. Menurut lo bikin mie goreng pakai gas nggak? Ya pakai dong. Gimana caranya? Jadi gue mau ngebohong gitu, kayak yaudah gue bohong aja lah, yang penting gue bekal mie goreng. Tapi jelek banget bohongnya. Iya, terus dia sama temen-temennya tuh kayak yang, iya aku punya mie goreng kotak gitu. Gitu ya, oke. Lain kali berarti bohongnya jangan yang aneh-aneh ya. Jangan yang aneh-aneh. Ya, kalau masak mie pakai gas dong. Iya, gasnya habis jadi Gunung bekalnya Bromo dulu tuh. Kan ya ada banyak kan tuh yang ngerebus telur di Gunung Bromo kan, iya, kalau nggak salah ya. Betul. Oke, ya tapi intinya ini lucu juga sih, maksudnya melihat pakai surat gitu kan, anaknya ke ibunya, iya sopan sih jujur. Tapi kenapa nggak ngomong langsung aja ya? Mungkin karena takut kali anaknya. Iya. Jadi kayak mungkin diajarinnya gitu ya, kalau mau mengutarakan sesuatu yang takut pakai ya surat. Udah pakai surat dulu aja. Ini lucu sih kultur keluarga. Tapi kita lihat apakah kultur netizen seperti kultur keluarga yang satu ini ya. Kita lihat Kita coba aja. Apa yang baca pertama apa ya? Dari Emma Marzuki katanya didikan orang tuanya keren banget. 1. Terima kasih. Betul. 2. Maaf. 3. Mengutarakan atau menyampaikan pokok masalah dan menjelaskan di sini dia punya pola pikir dan pendapat. Calon anak-anak sukses ini insya Allah orang tuanya juga udah sukses mendidik anaknya. ESQ itu apa? Ya tapi intinya gitu ya. Ini patut dicontoh kali ya. Bener, karena kadang-kadang orang tua tuh maunya itu yang terbaik, ikutin aja gitu ya. Betul, ya. Jadi punya hak suara. Hak suara. Komentar kedua kan datang dari Sweet Live. Ntar pas kuliah juga muak sama mie goreng. Apalagi tanggal 2 ya. Tanggal 2 ya. Entah berapa hari gue udah makan mie. Iya bener ya. Aduh. Ada yang ketawa ya. Ada yang ketawa di sini, mungkin ada yang relate juga gitu. gitu. Kayak, aduh gue banget lagi gitu kan. Ini juga masih pada kuliah juga gitu. Ya udahlah kalau gitu buat netizen sama ibunya harus sopan. Iya, harus romantis juga Pak. Iya, itu jatuhnya romantis sih Kak. Iya romantis ya. Lucu sih menurutku. Lucu. Oke, kalau gitu kita masih ada berita lagi untuk selanjutnya. Tapi kita minum gua mana ya? Nggak minum ya. Ya udah deh kita gitu. ini aja dulu deh. Ya udah kita ya break dulu. Kalau gitu netizen jangan kemana-mana, tetap di IKN. Ini kata netizen. Netizen masih di IKN. Ini kata netizen. Lama 1000 tidak orang mendengar itu ya, 3.000 orang ada di sebelah sana. Oke, kalau gitu netizen dan Karyas. Oke. Kita masih lanjut lagi karena masih ada berita, kayaknya harus terbang sedikit nih. Iya, Bang. Aku lagi Siap ya, gak sensi sama negara ini karena Oh iya. Enggak. Kenapa? Enggak ada apa-apa kok. Emang negara mana, Kak? Negara Singapura. Oh, Singapura ya. Iya, jadi WNI berenang ke Singapura untuk cari kerja berujung di penjara dan cambuk. Kenapa? Dia mau apa? Dia berenang. Jadi dari mana? Dari Batam kali? Kan paling dekat. Iya mungkin. Masa dari ya bener. Iya dong. Iya paling deket kan. Ngapain berenang? Satu itu dulu. Ya sebenarnya iya sih. Jadi Ya, kan takutnya penyundup ya. Iya. Karena dia nggak punya biar gratis tuh. Iya, dan dia berani itu satu. Iya sih. Emang tidak takut bertemu dengan makhluk-makhluk apa? Laut itu. Laut yang katanya cuma baru ketemu sama 7% apa manusia baru tahu 7% dalamnya laut apa itulah.
Iya. Mulai agak-agak ini nih gue nih. Emosi. Bete gue soalnya. Enggak, soalnya dia juga kenapa harus berenang gitu. Iya, Ya gue kenapa tahu harus lu nggak punya berenang? duit pengen ke Singapura, tapi ya nggak berenang juga. Membayangkan diri sendiri dan juga membayangkan negara, karena itu kan kalau kayak gitu-gitu pasti ada tentaranya juga yang jaga di Iya, sono, kan ada ini ya kayak patroli laut Patroli gitu kan. apalah namanya, Ya, mungkin ya TNI itulah ya, AL kali ya. gitu. Kayak gitu-gitu kan pasti Yang jaga. jaga-jagain kawasan apa, Betul. kawasan apa. Jadi mungkin ini pernah berenang juga dari sini ke Singapura? Nggak ada ya kan? Nggak ada. Kali Ciliwung. Iya, kali Ciliwung. Atau kali Ciledug juga banyak. itu Oh kan iya pada banyak banjir juga. semua. Ya, nggak ada orang Tangerang di Nggak sini. ada, nggak apa-apa kita aja Ya emang. udahlah. Ya udah, kali aja netizen ada orang Tangerang, kita baca kali ya. Komentar Coba. pertama Kak, boleh dibaca. Dari Retno Aksna, jokesku sama temanku beneran direalisasikan. Oh, ya memang kadang itu gitu sih. fantasi semua orang untuk berenang ya. Kalau misalnya nggak punya paspor, kita berenang aja ke negara mana. Gitu ya. Pada mahal tiket pesawat, berenang aja kali ya. Iya. Beneran loh. Gitu Enggak, ya. maksudnya itu bercanda yang buat berenang tadi ya, itu maksudnya Ya. bercanda, jangan dilakukan beneran. Jangan ya, ntar ada yang beneran ngelakuin loh, netizen di rumah jangan ya. Itu ke Hong Kong ke Disneyland tapi berenang gitu kan. Nggak usah. Aku nggak pernah lagi ke Hong Kong. Tapi fun fact aku nggak pernah ke Singapura tau. Oh iya, aku udah sih. Aku pernah ke Malaysia, kan deketan lah ya. Deketan lah ya. Tapi deketan Singapura ya. Kalau dari Indo. Ya, Kemarin temanku terbang dari Bali ke Singapura tuh 3 jam. Oh kalau dari Jakarta kok malah Keren banget 2 hari sejaman lalu. gitu kan. Oh iya, aku nggak tahu juga. Satu setengah. Ya udah kita Ya doakan udahlah, ya saja udah. buat saya, Karyas dan orang-orang yang ada di sini Kita di ke dalam ruangan Singapura ini, ke bareng Singapura gimana? bareng. Betul. Asik. Oke. Oh, ini ya berita lagi. Komentar kedua ya, aku ambil lupa. Dari Ocop. Serius, ribuan komen gak ada yang bahas pencambukan dan iya juga ya, dan penjara. Iya juga ya. Jadi bahasnya salfoknya ke kenapa dia berenang, kok Dan bisa kok dia bisa berenang gitu, gitu, loh, kok kan. bisa gitu kan. Iya benar juga sih sebenarnya. Itu tidak dibahas karena konsekuensinya gitu loh. Kalau misalnya emang netizen berenang dari sini ke Singapura, tapi bentar dicambuk tuh agak ngeri juga ya. Ya emang di Singapura masih ada hukum cambuk ya? Kayaknya di Indo deh. Iya di Aceh gitu kan ya? Nggak tahu lah. Nggak tahu lah ya, takut salah lagi. Dirajam kali ya. Ya, masih ada cambuk. Tapi pelajarannya satu ya, jangan berenang ke luar negeri. Iya benar. Semua harus legal gitu loh, harus diurus apanya, paspornya, visanya atau Ke duitnya. jungle aja bisa nggak sih berenangnya? Kemana? Kemana? Jungle. Ya, Apa itu? jungle itu loh yang di Bogor tuh. Jungle Land. Jungle Land apa jungle doang? Ayo. Jungle Land. Oh, tidak disponsori oleh Jungle Land. Enggak. Tiba-tiba dia nelfon, halo Mau healing nggak ke sini? gitu. Oke, ya intinya gitu ya, jangan berenang ya. Kita lanjut aja kali. Oke, ke ada apa yang berita selanjutnya? selanjutnya karena katanya ini datang dari ilmuwan Amerika. Aduh takut banget. Temukan kepribadian baru bernama introvert. Jadi itu apakah penjelasannya? Apanya introvert dan apanya ekstrovert itu? Itu katanya in between gitu sih. Oh iya. Di antara apa? Introvert dan extrovert, terus ada outrovert. Tengah-tengahnya. Otopet aku taunya. Aku bingung lagian, sumpah ini ilmuwan Amerika yang ini iseng banget. Cuma ya aku udah baca. Intinya mirip-mirip sama ambivert sebenarnya sih. Kalau aku udah baca ya. Jadi kenapa harus diklasifikasikan lagi gitu loh? Iya kebanyakan kayak gitu pusing Dan ini sebenarnya sih ya bagus ya, maksudnya Iya sih, mental health iya. is the ish gitu kalau kata orang-orang ya gitu. Aku nggak bisa ngomong itu ya, tapi intinya gitu, mental health adalah kunci kalau kata orang-orang sekarang kan gitu loh. Jadi ya bingung juga sih gitu loh. Nah kalau Karya sendiri extrovert sih kayaknya ya. Iya sih. Oh. Kayaknya iya sih. Kamu enggak ya? Kayaknya kalau aku ada persenannya kayak aku 60% intro kali ya, 40% extrovert gitu. Jadi kalau misalnya udah akrab, 100% wah extrovert. kalau beliau sih kayak 150% ya extrovert ya. Iya betul ya. Ya jadi buat teman-teman yang merasa apa tadi? Introvert gitu, boleh ngapain kek? Iya, terserah dia Ya, ngapain, yang terserah penting lah sehat gitu. lah mentalnya lah gitu. Pokoknya kayak semacam in between gitu lah Kak kalau aku baca gitu. Iya. Tapi ya terserah nggak apa-apa gitu loh, manusia berbeda-beda, ada yang introvert, ada yang extrovert, mungkin ada yang amfibi juga, jadi ya Gak apa-apa. Majemuk itu. lewat tuh barusan jokes gue. Oke, kalau gitu kita nggak usah Gak nih. usah dibahas lagi. Kalau gitu kita ke Baca komentar komen. pertama ya, kata Ainijia. Lah kan ambivert duluan yang ada.
Nah kan? Oh Bener iya, sama kayak tadi kamu. Jadi kita kan tadinya taunya ini dan ini gitu ya. Ya nih, ambivert aja sebenarnya udah cukup mewakili gitu ya. Iya, dan kayak agak aneh sih in between tuh. Gue judging banget ya nggak buat orang-orang yang ambivert, nggak, aku nggak judging. Mungkin aku juga ambivert, mungkin aku udah ngomong tadi Iya 60 40 kan, jadi mungkin aku ambivert ya. Iya. Tapi Coba ada gue lagi nyapu nih. sendiri. Iya. Ya, komentar kedua kak. Komentar kedua ada dari Bintang. Katanya extrovert, introvert, outrovert, Patrick Kluivert. Semua dikeluarin ya, makanya tadi udah bilang otopet, Patrick Kluivert, apapun itu lah. Iya. Iya, Ya, jadi nanti ada banyak lah. Nah kita belum tahu ya, tadi kan dia nyebut extrovert, introvert, outrovert, Patrick Kluivert kira-kira extrovert atau introvert, itu dia yang masih kita belum Atau tahu. dia ini seperti Patrick SpongeBob itu kayak Itu extrovert sih Kak, kalau Patrick SpongeBob iya. gitu loh. Ya jadi buat netizen di luar sana, kalau misalnya mau merasa outrovert, boleh searching lagi. Iya. Karena sudah ada nih istilah dan Istilahnya juga udah ada. dari ilmuwan gitu yang terpercaya juga, boleh di searching. Apakah gue masuk ke sana? apakah netizen, apakah salah satu dari netizen yang ada di diskusi ini? Kita tidak akan pernah tahu karena kita juga nggak tahu nih nextnya mau bahas topik apa. Kita juga nggak tahu. Break Yang lah. aku tahu aku mau ke toilet. Oke, kalau gitu beneran. Jangan kemana-mana, tetap di IKN. Ini kata Netizen. Sekarang gue barusan. Netizen, kembali lagi di IKN. Ini kata Netizen. Oh, makin melemah suaranya. pentok gue barusan. Tapi nggak apa-apa. Mau Hidung makan gua- siang soalnya. Iya betul. Hidung gue pentok mic barusan. Nah, Karyas ini Ayo. di segmen terakhir ini akan ada 2 berita seperti biasa. Yang pertama datang dari siapa nih? Ini tuh haru-haru juga. Haru-haru lagi ya? Emang Karyas tuh spesialis haru lah. Spesialis pokoknya. haru Kalau deh saya nggak bisa kayaknya. haru soalnya gengsi. Haru banget tuh kayak hidup gue soalnya sedih. Oke. Ada apa Kak? Siapa Jadi yang gini, siapa yang haru nih? Momen haru, cewek tak sengaja ketemu pria mirip almarhum papahnya yang 3 tahun lalu wafat gitu. Oke. Nah ini kayaknya tuh kayak penjaga ini ya guys. Oh gitu. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke. Iya, jadi kayak Iya aku udah kayak lihat penjaga toko videonya. itu kan kayak Penjaga tokonya tuh anaknya kan, si ceweknya kan. Sedangkan terus si lagi bapaknya ini ngelayanin customer, terus dikasih lihat gitu fotonya. mirip, gitu. Pak ini ayah saya udah meninggal gini, terus akhirnya salim. Sebenarnya agak canggung juga sih gitu, kayak pasti kalau misalnya nih gue jadi bapak-bapak ya kayak apaan gitu. Gue bingung sih, gue antara kasihan tapi gue iya neng Iya tapi sih. bingung gitu. Ya tapi saya mau beli dulu nih, jangan lupa ya gitu loh. Atau mungkin saya dapat diskon mungkin karena mirip gitu. Tapi ya apa namanya, experience hidup orang beda-beda. Iya. Mungkin memang dia si Sekangen itu Mbak ini ya. kangen banget sama bapaknya dan memang deket banget sama bapaknya gitu. Jadi Banget ya Mbak. unik sih, katanya memang ada 7 kembaran. Iya di katanya dunia gitu ya, ini manusia tuh ada 7 yang mirip-mirip Mungkin gitu saya ya. salah satunya Viko, makanya dulu dimirip-miripin mulu sama Viko pas masih agak-agak. Tapi emang mirip. Enggak usah. Bang Viko main dong kesini. Nggak, boleh. Akhirnya gue ngomong, cerita dulu dong. Boleh. Di supermarket sini, aku pernah lagi beli kopi. Ya udah lagi sama salah satu teman kita sosmed nih. Chandra, sebutnya Chandra. Terus Lagi nyantai. Bang Viko, apa kabar? Diginiin. Duh ya kamu digituin. Iya, gue kayak, enggak bang, salah orang bang gitu. Shock banget sumpah. Salah orang bang. Bingung gue. Terus orangnya gimana? Oh salah. Itu kayak Ya malu. udah, bingung. canggung, sumpah canggung Gua banget. kebayang lagi. Gue yang canggung. Iya. Iya. Ya tapi itu fun fact aja. Ya udah. Ya udah. Segitu miripnya ya. Segitu mirip ya. Nah kita lihat apakah netizen juga berkomentar yang sama. Yang Iya. pertama datang dari Yusuf Aditya. Bocah yang di motor. Ma tadi ayah tangannya dicium Uhti di konter. Makanya jadi anaknya juga ya. Hah? Itu siapa pak gitu? Itu kayak yang bapak gue punya anak lain. Iya. Atau iya bener juga ya. Pasti anaknya juga heran gitu. Iya kan bingung ya. Bingung sih. Makanya iya itu. Jadi istrinya nggak salah paham. Betul. Itu hal yang bikin aku canggung jadi anaknya itu. Anaknya kayak hah? Gitu. Iya benar-benar. Nah kan komentar kedua kak. Ada dari ayah underscore penuh underscore Oh ini cinta. ayah beneran nih kayak Iya. penuh cinta. Nah kalau ayah udah nggak ada, inget
Papa mirip Justin. Oke. Bener ya. Itu agak self proclaim ya. Iya, agak self proclaim ya gitu. Ntar Males kan deh. kalau misalnya gue punya anak, nah jangan lupa anak apa? Apa? Udah, gak lucu ya. Udah, sumpah jelek banget gue ya. Di ruangan baru ini ada apa sih? Tapi kamu mau dipanggil siapa nanti kalau udah jadi The Rock ayah? lagi lah, Dwayne Johnson ya kan. Udah nggak usah diganti, gue tahu mahal editannya. Jadi nggak usah diganti mahal. Kasih foto The Rock aja di sini kalau bisa. Ah itu dia. The Rock. Iya. Oke, kalau gitu buat mbaknya semangat, buat bapaknya hati-hati sampai rumah ditanya sama istrinya gitu. Ya udah, kalau gitu kita lanjut aja ke berita terakhir kali ya. Ada apa Karena sih? kita tadi habis dari Singapura, terus ke ilmuwan Amerika, kita ke Swedia sekarang. Bisnis pedal di Swedia terpuruk. Ratusan lapangan tutup, perusahaan bangkrut sampai investor dikabarkan mulai tarik diri. Pedal kak, ada yang pernah pedal? Belum. Seriusan belum pernah? Kok muka-muka kalian tuh meyakinkan untuk pedal soalnya sebenarnya? Boleh. Selasa kita main pedal. Nggak usah. Aku mau kesana memang. Oh emang pengen, oh kalian sepedal? Enggak, kalian sepedal? Ngeri banget. Oke, tadi mau judging nggak jadi, ternyata sebelah kiri saya orang pedal. Aku ada liputan ke sana. Oh liputan, kirain main pedal. Kebutuhan kerja bukan kebutuhan pribadi. Nggak, kirain main pedal beneran. Enggak, Ya tapi intinya di Swedia ternyata sudah mulai menyusut kak secara bisnis wise-nya. Sedangkan di Indonesia tuh katanya ada 19 juta lapangan pedal ya. Iya. Boleh nggak sih jokesnya? Iya. Tahu gak sih booking pedal tuh susah tahu. Ya, oh, susah. Iya, jadi tuh rame. Iya, demand-nya banyak banget ya. Jadi ini aja tuh kan kita FOMO ya pengen Iya, tahu iya. pedal tuh gimana sih gitu, Iya, sehits itu. Nah, kalau kebutuhan liputan tuh kayak didahulukan gitu loh guys kayaknya. Oh iya dong. Oh, Harus jadi kan akhirnya media. kita bisa kesana. Terus kalian pengen nyoba main pedal? Ya kebutuhan sosmed aja, kasih makan sosmed ya kan. Kalau olahraga, akan sekarang nge-gym, tapi aku nggak pernah sport. Udah jarang banget aku sport yang yang kompetitif gitu. Yang gitu-gitu. Kalau gym kan ya udah sendiri. Dulu aku jago banget main bulu tangkis. Oh iya. Wah, Seru kali ya main bulu guru tangkis. agama dulu gue kalahin Pak Nur. Nah, tuh gue masih ingat namanya. Sombong amat. Tanding lagi yuk. Iya. Jadi mengingatkanku aja sih ke masa-masa muda aku. Masih muda sih, tapi ya kayak 10 tahun lalu apa tuh main bulu tangkis. main bulu tangkis. Netting ya kan. Iya, kan gitu. Koknya nyangkut. Oh enggak deh, yang mainnya kan di lapangan. Iya betul. Kalau pedal kan kalau nyangkut apa mantul ke belakang nggak apa-apa ya kan ya. Aku nggak tahu. Aduh nggak tahu aku aturannya. Aku juga Aku nggak tuh tahu. cuman pengen foto aja di lapangan Iya, pakai betul. raket itu. Mungkin netizen tahu kak. Jadi kita baca aja langsung Oke. kata Akmalin. Musiman kok diseriusin. Iya, bener juga sih. Karena nggak semua orang suka pedal. Itu kan terafiliasi dengan olahraga yang mempunyai duit yang lebih lah. Karena kan memang Iya, mahal iya, juga. Dan memang elit gitu loh. Mungkin layaknya golf kali ya. Iya sih. Karena golf kan literally lu harus menyiapkan banyak banget Iya, lahan. perintilannya banyak. Terus untuk alat-alatnya mahal alat-alatnya ya. mahal, by the way emang mahal. Dan kan banyak juga. Stick kan gak cuma 1, 2, 3. Iya. Ada wood, ada iron, ada put atau apapun itu. Jadi ya pedal mungkin mirip. Mungkin. Dan memang lagi Raketnya hype mahal banget. kan? Iya. Dan memang lagi hype banget sekarang di Indonesia. Di Swedia malah ternyata lagi menyusut. Iya, jadi kayaknya di Indonesia juga tahun-tahun Aduh. berapa kan nyusut deh. Bisa jadi sih kak. Ini sebenarnya aku juga penasaran. Aku tuh lagi memantau ini pedal bisa berapa tahun ya bertahan. Iya, kan lama-lama udah tuh balik lagi ke sepak bola. Kayaknya sudah mulai balik lagi gitu. atau lari. Lari Tuh juga lagi ini banget sekarang karena Strava dan segala macam Sampai kan. ada jokinya loh. Iya makanya. Oke. Kalau komentar kedua kak. Dari nama saya Puspita, kata dia Kak Puspita. investornya pindah aja ke Indonesia. Bener Iya sih. sih, karena lagi hits kan. Emang di lagi sini kan. masih hits banget di berarti yang kita bisa lihat adalah Swedia memang lagi terpuruk banget kan di pedalnya. Aku nggak Itu tahu sih olahraga udah dari Swedia. dulu kali ya. Pedal. Pedal tuh memang sebenarnya sudah ada dari nggak tahu, cuma udah lama gitu Iya, loh. kayak Gue tuh kayak pengen udah searching itu padahal belum, tapi udah lama gitu loh. Even sebelum lagi ngehits di Jakarta, di luar negeri bahkan ada kompetisi untuk pedal juga. Aku sempat lihat, aku penasaran kan. Iya. Kayak, 2024 kompetisi pedal, banyak juga. Oh berarti kan udah dari 2023-an gitu Mungkin. mungkin. Ya, mungkin udah lama juga. Ya udah malas juga ya. Ya kita lihat tadi Ya. 2027 apakah pedal masih laku di Indonesia? Kayak 2026 dulu kak.
2002, kenapa harus 2000? Emang ada apa di 2027? Ya 2 tahun kemudian. Oh ya, ya kita lihat lah ya, Iya, apakah iya. masih ada 19 Jangan 2026 lagi udah kayak Bisa jadi. bekel aja deh, bekel gitu. Bekel ya. Oke. Oke, Paling itu aja yang bisa kami sampaikan di IKN kali ini. Netizen, terima kasih sudah nonton. Kalian Terima sudah kasih. menemani. Terima Netizen kasih juga sudah tepuk nyari tangan dulu buat netizen beritanya. yang baru. Minggu depan jangan lupa ya, aku butuh 6 berita beneran kali ini. Kalau gitu terima kasih netizen sudah nonton sampai detik ini. Ya, semoga kita ketemu lagi di minggu depan dengan set yang lebih proper. Lebih Semoga keren. ya, lebih keren ya. Kalau gitu apa? Pamit dulu deh. Ya udah. Apa sih? Sampai ketemu di IKN minggu depan. IKN, ini kata netizen.